Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku kelas 6 Zaid bin Thabit yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa melindungi kita agar dihindarkan dari segala wabah, dari segala macam penyakit yang hari ini luar biasa, terutama virus COVID yang melanda hampir di seluruh dunia. Teman-teman yang soleh dan solihah, kali ini Bu Uki akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Tentang apa ya teman-teman kira-kira? Silahkan diikuti ya. Iya, pertama kali teman-teman bisa melihat gambar yang Bu Uki tampilkan. Sedang apa mereka? Iya, mereka sedang berbagi makanan. Teman-teman juga pernah berbagi ya? Iya, tetapi mungkin sekilas ketika teman-teman lihat, adakah sesuatu yang salah? Adakah sesuatu yang kurang? Teman-teman sebagai seorang muslim tentunya tahu apa yang kurang dari mereka. Apa teman-teman? Iya, makannya harus dengan tangan kanan, kemudian tidak menutup aurat, dan lain-lain. Semoga teman-teman semakin besar ya, semakin tahu ya bagaimana kemudian beradab secara islami, berpakaian islami, sehingga teman-teman semakin besar tambah solihah. Kemudian terkait dengan berbagi, itu juga satu ibadah, satu kegiatan yang kemudian di dalam agama Islam sangat-sangat dianjurkan, terutama kepada orang-orang yang kemudian membutuhkan yang ada di sekitar kita. Terlebih di saat pandemi yang banyak anak, banyak orang yang kemudian terdampak karena adanya wabah COVID-19. Nah, teman-teman bisa kemudian saling berbagi dengan temannya, saling meringankan beban kepada tetangganya yang membutuhkan. Allah telah menyampaikan anjuran kepada seorang muslim untuk senantiasa berbagi dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Tetapi kali ini Bu Uki akan menyampaikan satu surat saja, yaitu Al-Balad. Tentunya teman-teman sudah hafal ya, bagaimana bunyi Quran surat Al-Balad ayat 11-14. Bu Uki bacakan agar teman-teman juga ingat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghabah, yang artinya tetapi dia telah menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan. Nah, tentunya ketika kita melakukan segala kebaikan atas niat karena Allah kemudian akan memberikan balasan kepada kita dengan tentunya balasan yang sangat baik atau lebih baik dari apa yang kemudian kita lakukan. Ya, teman-teman, kita lanjutkan kembali. Ya, teman-teman sudah tahu ya, ini adalah lambang Garuda Pancasila yang merupakan ideologi bangsa kita, bangsa Indonesia tercinta. Nah, ketika berbagi tadi sangat dianjurkan oleh Allah, bahkan sangat dianjurkan oleh agama kita, agama Islam, ternyata ketika kita lihat kembali terkait dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, berbagi juga merupakan implementasi, merupakan salah satu penerapan bagaimana kita menjadi penduduk Indonesia yang kemudian betul-betul menjadikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita berbagi dengan teman kita, berbagi dengan tetangga kita, dengan saudara kita, itu masuk dalam penerapan sila keberapa, teman-teman? Ada yang tahu? Oh iya, itu adalah bagian dari penerapan sila kedua Pancasila. Tentunya untuk sila-sila yang lain, sila pertama, sila ketiga, keempat, dan kelima juga bisa kemudian kita terapkan dengan kegiatan-kegiatan yang kita mampu untuk melakukannya. Nanti teman-teman bisa mengamati
baik itu perilakunya sendiri atau mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di keluarga, di masyarakat, kita bisa memilih dan memilah manakah yang kemudian termasuk bagian dari penerapan Pancasila, dan tentunya kita bisa mengelompokkan itu termasuk penerapan sila yang keberapa. Iya, kita lanjutkan lagi. Iya, tadi dua anak yang ada di gambar awal sedang berbagi makanan. Apa yang dibagi? Oh iya, itu yang dibagi adalah popcorn. Popcorn itu diolah dari bahan apa ya teman-teman? Sudah hafal ya, popcorn itu diolah dari jagung. Jagung diperoleh dari tanaman jagung yang ditanam oleh petani. Maka kita harus bersyukur nih ada petani yang kemudian bekerja keras untuk menanam jagung sehingga hari ini kita dimudahkan untuk menikmati hasil panennya. Baik berupa jagung rebus gitu ya, berupa popcorn atau mungkin nasi jagung gitu ya. Kemudian kita lihat, nah ini salah satu tanaman yang kemudian sangat sering kita jumpai. Tadi tanaman jagung yang kemudian bisa diolah, salah satunya adalah menjadi popcorn tadi nggih. Tetapi kita lihat Allah itu maha besar, Allah itu maha pencipta, dan Allah bisa menciptakan ribuan jenis tanaman yang kemudian sangat-sangat bermanfaat untuk kita, untuk manusia, gitu ya. Kemudian dari banyaknya tanaman, termasuk tanaman jagung. Kalau tanaman jagung nanti yang kita lihat tadi adalah buah jagungnya gitu ya teman-teman ya, popcornnya. Tetapi ternyata ketika kita mau melihat lebih jauh lagi, meneliti lebih jauh lagi, akan banyak manfaat yang kita bisa ambil dari banyak tanaman yang ada di sekitar kita. Kalau jagung misalnya, daunnya, batangnya bisa diambil untuk pakan ternak. Apalagi ya? Jadi semuanya bisa diambil manfaatnya. Teman-teman nanti bisa menambahkan sendiri. Termasuk tanaman-tanaman yang lain yang ada di sekitar teman-teman. Kemudian, ya, hari ini ketika kita tadi tahu ya, mengetahui ternyata popcorn dari buah jagung dari tanaman jagung ditanam oleh petani. Pernahkah kita kemudian mencari tahu bagaimana kemudian jagung itu bisa berbuah, atau mungkin jagung itu bisa sampai menghasilkan buah jagung yang sangat bermanfaat untuk kita? Itu berawal dari apa ya? Nanti teman-teman bisa mencari tahu dengan sering-sering bertanya pada tetangga yang mungkin petani atau saudara yang mungkin bertani gitu ya, sehingga memang akan teman-teman peroleh pengetahuan bagaimana kemudian jagung itu bisa tumbuh, bisa menghasilkan buah yang kemudian bermanfaat untuk kita. Ya, sedikit Bu Uki akan memperlihatkan pada teman-teman. Selain jagung, di sekitar kita juga banyak tanaman yang lain. Ini salah satu contoh yang Bu Uki angkat adalah pohon pisang. Dari jagung dan pohon pisang yang ada, ketika teman-teman amati, kira-kira adakah yang sama dari keduanya? Ada? Iya, mungkin sama-sama tumbuhan, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Tapi tentunya ternyata nanti ada perbedaan di antara keduanya. Terutama di cara berkembang biak. Coba kita lihat. Iya, ini tadi tanaman apa teman-teman? Iya, ini tanaman jagung ya. Kalau kita lihat perkembangannya, pertumbuhannya itu yang bertambah banyak apanya itu? Daunnya, iya sama bertambah tinggi. Tetapi untuk menanam jagung sendiri diawali dengan penanaman benih jagung ya, ditaruh dalam tanah, kemudian setelah beberapa hari akan tumbuh bakal tanaman jagung. Dan ini terus tumbuh hingga kemudian besar sampai kemudian muncul yang namanya bunga. Nah, bunga bagian di atas dan bakal buah jagung yang berada biasanya di tengah-tengah. Kemudian kalau diamati lagi, nah ini bisa dilihat bunga jagung
yang terletak di atas itu mengandung tepung sari atau dikenal dengan serbuk sari gitu ya. Sedangkan rambut-rambut jagung yang berwarna orange yang terletak di tongkol buah jagung yang nantinya ketika tumbuh besar menjadi buah jagung itu adalah memiliki fungsi sebagai putih. Nah, ketika tertiup oleh angin, dengan bantuan angin, maka tepung sari itu akan gugur dari tangkai sarinya. Kemudian sebagiannya mengenai putih yang tadi berada di rambut-rambut halus pada tongkol jagung. Ketika itu terjadi, maka proses pembuahan akan terjadi yang kemudian menjadikan setelah proses pembuahan terjadi, jagung itu akan tumbuh menjadi jagung yang besar sampai kemudian ketika waktunya cukup siap untuk dipanen. Nah, melekatnya tepung sari atau benang sari ke putih itulah yang dinamakan pembuahan. Pembuahan yang melibatkan tepung sari dan benang sari dan putih tadi dinamakan perkembangbiakan generatif atau secara kawin, gitu ya. Ya, tadi dibantu apa teman-teman untuk jagung sendiri? Ya, dibantu oleh angin sehingga bisa mengenai serbuk sarinya bisa mengenai putih pada bunga pada tongkol jagung. Nah, di sekitar kita tentunya teman-teman banyak mendapati bunga. Tadi bunga kalau bunganya lengkap, punya serbuk sari, punya putih, maka tanaman itu bisa melakukan pembuahan, bisa melakukan perkembangbiakan dengan cara apa? Generatif. Dan teman-teman hari ini Bu Ki akan menunjukkan terkait dengan bunga lengkap ya atau bunga sempurna yang kemudian membuat tanaman itu kemudian bisa melakukan pembuahan atau perkembangbiakan. Nah, mungkin sebelum teman-teman nanti mengetahui apa sih nama-nama yang kemudian ada dalam bunga lengkap itu, di sekitar teman-teman pasti akan banyak didapati bunga-bunga yang sangat cantik. Allah itu maha indah gitu ya, dan menciptakan bunga-bunga yang sangat indah untuk kita semuanya. Ya, ada bunga sepatu, ada bunga bugenvil, kamboja, dan masih banyak lagi ya. Nanti teman-teman di rumah bisa tuh kemudian mencari tahu kira-kira bunga itu termasuk bunga yang lengkap ataukah tidak. Bunga yang lengkap itu seperti apa? Ini teman-teman ya, bagian-bagiannya. Ya, dia memiliki tangkai bunga. Tangkai bunga itu yang berada di bawah, ya, di bawah bunga. Kemudian punya kelopak. Ya, ada mahkota. Tangkai putih, kemudian kepala putih yang tadi mewakili sebagai kelamin betina ya teman-teman ya. Kemudian ada kepala sari dan tangkai sari tadi yang sebagai jantan. Ya, bakal biji ini diperoleh ketika sudah terjadi pembuahan. Dasar bunga, ya itu tadi merupakan bagian-bagian bunga lengkap yang kemudian menjadikan tanaman itu bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Kemudian ketika Bu Ki perlihatkan tanaman-tanaman ini, kenal enggak ya ini apa? Ada rebung ya, ada bambu, ada rumput teki, ada jahe dan lain sebagainya. Kira-kira kalau tanaman-tanaman ini berkembang biaknya dengan cara apa ya? Teman-teman bisa mencari tahu sendiri karena insya Allah di kelas sebelumnya teman-teman juga pernah mendapatkan materi ini. Kemudian, iya, Allah itu indah tadi Bu Ki menyampaikan ya teman-teman. Begitu banyak bunga yang ada di sekitar kita yang sangat indah karena Allah itu indah dan sangat mencintai keindahan. Dan ternyata bunga-bunga yang indah itu tidak hanya terdapat di Indonesia, tetapi di negara-negara yang lain pun banyak terdapat bunga-bunga yang sangat indah. Kita tidak jauh membahas negara-negara yang jauh di sana, tetapi hari ini kita coba melihat gitu ya, negara-negara yang berada di sekitar Indonesia.
Indonesia. Bunga sepatu di Indonesia, ada yang tahu kalau di Malaysia namanya apa? Ternyata di sana juga ada, tetapi namanya bukan bunga sepatu, tetapi bunga raya. Ada negara, ada bahasa yang berbeda, gitu ya. Sehingga memang penyebutan satu nama benda di negara kita tercinta bisa jadi di negara lain itu namanya berbeda. Tapi intinya sama ya teman-teman ya, bunga-bunga yang indah Allah ciptakan tidak hanya untuk kita yang ada di Indonesia, tapi untuk semua manusia yang tersebar di berbagai negara. Ya, teman-teman lihat, ini ada peta ya yang menggambarkan negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara. Ada berapa banyak negara itu teman-teman? Bisa dilihat ya, mulai dari Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Vietnam, Laos, dan lain-lain. Kemudian ketika negara-negara itu bertetangga, sebagaimana kita yang sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian, gitu ya, kita pastinya membutuhkan orang lain karena manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ternyata negara pun sama, tidak bisa kemudian negara Indonesia berdiri sendiri tanpa ada kemudian bantuan, tanpa ada kemudian kerjasama dengan negara-negara yang lain, terlebih negara-negara yang kemudian secara geografis letaknya berdekatan dengan Indonesia. Kita lihat. Iya, sebentar ya. Iya, di Asia Tenggara dulu ya, di tanggal berapa teman-teman tahu nggak ya? Kapan kemudian negara-negara di Asia Tenggara kemudian bersepakat untuk membentuk satu lembaga yang kemudian tujuannya adalah agar stabilitas ekonomi, agar kemudian perdamaian, agar kemudian keharmonisan tercipta di antara negara-negara itu. Ada yang tahu organisasinya namanya apa? Iya, betul sekali, namanya ASEAN. Apa teman-teman namanya? Namanya ASEAN. ASEAN berdiri tanggal berapa teman-teman? ASEAN itu berdiri tanggal 8 Agustus 1967 yang kemudian saat itu ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN, yaitu dengan ditandatanganinya deklarasi Bangkok. Siapa yang mewakili dari kelima negara? Itu bisa dibaca ya teman-teman. Indonesia saat itu diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, kemudian Thailand Tanat Khaman, Singapura S. Rajaratnam, dan Filipina Narcisco Ramos. Nah, ini adalah negara-negara pendiri ASEAN. Kemudian waktu-waktu berikutnya beberapa negara yang lain akhirnya ikut bergabung sehingga hingga saat ini ada 10 negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, ini memperkenalkan lambang ASEAN. Ada warna biru, jadi setiap warna nanti ada maknanya dan ada artinya ya. Warna biru terdapat pada lingkarannya ya, sama tulisan ASEAN itu berarti perdamaian dan stabilitas. Kemudian warna merah di dalamnya berarti keberanian dan dinamika. Kemudian warna kuning yang terdapat pada batang padi itu artinya adalah kemakmuran, sedangkan warna putih yang berada di dekat lingkaran warna biru di dalamnya itu artinya adalah kesucian ya. Kemudian batang padi yang kemudian terikat di tengahnya ya, itu menggambarkan adalah 10 negara yang tergabung dalam ASEAN dengan harapan dari para tokoh negara pendiri ASEAN adalah agar terjadi persahabatan dan kesetiakawanan sosial dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Ada berapa tadi negaranya? Iya, betul sekali. Ada 10 negara. Kemudian lingkarannya sendiri itu memiliki arti adalah kesatuan gitu ya. Walaupun negaranya beda-beda, tapi diharapkannya adalah tetap memiliki kesatuan. Karena apa? ASEAN berdiri itu juga berdasarkan
ada kemiripan di antara kebudayaan negara satu dengan yang lain gitu ya. Selain itu adalah karena letak geografis negara-negara ASEAN itu terletak pada wilayah yang sama. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini apa ini? Ini adalah salah satu hasil pertanian yang tidak hanya di Indonesia tetapi juga di beberapa negara di Asia Tenggara. Betul, ini namanya adalah bawang merah. Bawang merah ini salah satu hasil pertanian yang kemudian dalam kehidupan sehari-hari memiliki banyak sekali manfaat. Ya teman-teman, kita lanjutkan sedikit. Coba diperhatikan, ya diperhatikan paragraf yang Bu Ki tampilkan ya. Bisa dibaca. Bawang merah terbukti membawa banyak kebaikan bagi tubuh, mulai dari menyehatkan jantung, menurunkan berat badan, hingga mencegah kanker. Pasalnya, bahan makanan berjenis umbi akar ini mengandung antibakteri dan antiseptik yang bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Ketika teman-teman diberikan paragraf seperti ini, bisakah kemudian mencari ide pokok paragrafnya atau menyimpulkan paragrafnya? Kira-kira bisa enggak? Bisa ya? Ya, Bu Ki sedikit memberikan tips ya, bagaimana kemudian teman-teman bisa mencari ide pokok paragraf. Caranya adalah satu, dibaca dulu paragrafnya, betul sekali. Dibaca dulu teksnya secara menyeluruh. Yang berikutnya, teman-teman harus tahu mana yang merupakan kalimat utama. Kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Biasanya ide pokok paragraf itu terdapat pada kalimat utama. Nah, bisa menggunakan bahasa langsung dari teks, bisa dirubah ya, tetapi pada intinya adalah diambil dari kalimat utama. Tetapi kemudian untuk simpulan sendiri, caranya bagaimana? Untuk menyimpulkan, maka langkahnya hampir sama. Satu, baca dulu teksnya secara menyeluruh, selesaikan dulu. Kemudian setelah itu, cari kata kunci yang ada pada paragraf. Kalau sudah menemukan kata kunci, teman-teman bisa menceritakan kembali paragraf itu tetapi dengan kalimat yang lebih simple, kalimat yang lebih singkat, yang kemudian kalimat itu menggambarkan isi dari paragraf. Nah, ini contoh dari Bu Ki. Nah, ini jawabannya. Sama enggak dengan jawaban teman-teman? Iya, tentunya teman-teman sudah bisa ya bagaimana kemudian menentukan ide pokok paragraf dan menyimpulkan paragraf. Ya, kita lanjutkan. Apa ini ya? Ada yang tahu? Ini adalah tepung terigu, salah satu tepung yang dihasilkan oleh tanaman. Tanamannya apa ya teman-teman bisa mencari tahu. Ini tepung terigu, ini garam, kemudian ini minyak, pewarna, dan air. Kira-kira ini mau kita buat apa ya teman-teman? Bahan-bahan yang kemudian ada di sini bisa kita buat menjadi plastisin, namanya plastisin alami karena berasal dari bahan-bahan yang alami. Kemudian untuk pencampurannya, teman-teman bisa melakukan diawali dengan tepung dicampur dengan garam, dicampur ya, kemudian ditambah dengan minyak, kemudian masukkan air sedikit demi sedikit sampai kemudian adonan yang terbentuk itu kalis ya, kalis tidak lengket tapi juga tidak terlalu lembek. Jadi jangan langsung airnya dituang semuanya. Setelah adonannya kalis, kemudian masukkan, dipisah dulu ya ketika teman-teman membuatnya banyak dan ingin memiliki beberapa warna, maka adonan itu silahkan dibagi-bagi menjadi beberapa wadah, kemudian baru dituang sedikit warna, baru kemudian dicampur hingga kemudian warnanya merata. Ini namanya plastisin alami karena bahannya alami ya teman-teman ya. Dari plastisin ini teman-teman bisa membuat karya seni 3 dimensi. Ini kemarin dicontohkan oleh Bapak Ibu guru di kelas 6. Nah, ini salah satu
salah dua ya teman-teman ya. Ada karya yang kemudian bisa dihasilkan dari plastisin alami. Nah, nanti teman-teman di rumah bisa mencoba karena insya Allah juga setelah ini nanti akan ada penugasan terkait dengan pembuatan karya seni 3 dimensi dari bahan plastisin alami. Bisa mencoba ya teman-teman ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Gambar apa ini? Nah, teman-teman bisa mengamati gambar itu ya. Tentunya ketika teman-teman nanti sedang asik membuat karya seni dari plastisin tadi, tentunya itu waktunya relatif lama karena mulai dari membuat adonan, memberi warna, kemudian membentuk gitu ya. Tapi teman-teman jangan lupa ketika duduknya terlalu lama, tidak digerakkan, itu efeknya tidak bagus buat kesehatan kita. Maka teman-teman bisa menyelingi saat membuat karya seni itu dengan sedikit menggerakkan badannya. Digerakkan ke kanan, ke kiri, kepalanya juga sama, ditolehkan ke kanan, ke kiri, biar apa? Biar tidak tegang, biar kemudian tubuhnya senantiasa terjaga untuk kemudian tetap sehat. Nah, ternyata di dalam pelajaran ya, di dalam pelajaran olahraga ya teman-teman ya, ada beberapa gerak dasar, ada beberapa istilah dalam PJOK ya teman-teman ya, dalam pelajaran olahraga itu ada beberapa gerak dasar yang kemudian dibagi menjadi beberapa tadi, atas gerak-gerak yang kemudian mendasari dari gerakan-gerakan nanti yang lebih kombinatif. Yang pertama adalah ketika ada anak yang kemudian dia jongkok, melompatkan kakinya ya, melompat 1, 2, 3. Dia sedang melakukan gerakan yang memindahkan dirinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerakan seperti itu dinamakan gerakan lokomotor. Karena apa? Ada perpindahan tempat. Kemudian gambar yang kedua, anak berolahraga itu ya, pemanasan, kemudian menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Itu termasuk gerak non-lokomotor karena yang bergerak kepalanya saja, sementara dia tidak berpindah tempat. Kemudian gerakan yang ketiga, nah, ada seorang anak laki-laki yang kemudian sedang asik bermain bola, menendang bola, ya, ditendang hingga tendangan yang sangat kuat. Seperti kalian yang anak laki-laki, terutama hobinya adalah main bola. Ketika gerakannya membutuhkan alat bantu, dibantu alat bantu, maka itu namanya adalah gerakan manipulatif karena dia dibantu, ya, butuh alat bantu. Nah, tentunya teman-teman ketika teman-teman sedang berolahraga, sedang beraktivitas, nanti akan dilihat banyak sekali gerakan-gerakan yang termasuk jenis gerakan lokomotor, non-lokomotor maupun manipulatif. Nanti teman-teman bisa kemudian mengelompokkan gitu ya. Dari gerakan-gerakan yang teman-teman lakukan atau teman-teman lihat, manakah yang termasuk gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, dan gerakan manipulatif. Ya, teman-teman meskipun sekolahnya hari ini di rumah gitu ya, sekolahnya tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman dan guru, tentunya teman-teman juga harus senantiasa menjaga kesehatannya dengan apa? Rajin olahraga. Kalau di sekolah dijadwalkan 1 pekan 1 kali olahraganya. Bahkan hari Jumat ada kegiatan jalan sehat atau senam. Nah, teman-teman di rumah juga sama. Pesan Bu Guru di rumah tetap jaga kesehatan gitu ya. Tetap olahraga walaupun sendirian atau sama keluarganya. Karena apa? Karena insya Allah dengan olahraga itu teman-teman akan senantiasa sehat badannya. Gitu ya. Ketika sehat badannya, maka tubuhnya akan menjadi kuat. Gitu ya. Ketika teman-teman kuat, maka teman-teman bisa melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang positif, banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu ya. Ketika semakin banyak manfaat yang teman-teman lakukan, teman-teman berikan pada lingkungan sekitar, tidak hanya pada manusia tetapi juga pada makhluk-makhluk yang lain, ada tumbuhan, ada binatang, maka teman-teman itu menjadi orang yang kemudian lebih banyak manfaatnya. Dan itu adalah sebaik-baik manusia, karena ada sebuah hadis yang menyampaikan sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya untuk orang lain, ya, bahkan banyak manfaatnya untuk makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah juga menyampaikan di lewat Rasulullah ya, di dalam hadisnya pesan kepada Rasulullah bahwa
Allah itu mencintai seorang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah gitu ya. Makanya teman-teman harus kuat, rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, cinta nggih, suka dengan sayuran gitu ya. Jangan sering-sering makan yang kemudian hanya mau lauknya saja, tidak mau sayur, tapi semuanya dimakan agar tubuhnya sehat. Dan tadi Bu Ki sudah menyampaikan materi hari ini terkait dengan tumbuhan sahabatku. Yuk, mari teman-teman, jaga tumbuhan yang ada di sekitar kita, karena mereka adalah sahabat kita, karena mereka adalah sumber kehidupan untuk kita. Ketika tanaman kemudian rusak, maka sebenarnya yang rugi adalah kita. Semangat ya teman-teman ya. Mulai dari hari ini, mari menjadi pribadi yang banyak manfaatnya. Dari Bu Ki cukup, mohon maaf jika ada kekurangan, selamat belajar dan bersiap untuk kemudian menerima penugasan ya, sebagai kegiatan belajarnya teman-teman di rumah. Semoga Allah memudahkan. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Bu Ki mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.